Isi ringkas Kitab Lukas. Kitab Lukas merupakan salah satu kitab dalam Alkitab yang termasuk dalam kelompok Injil Sinoptik. Kitab ini terdiri dari 24 pasal dan ditulis oleh Lukas, seorang dokter yang menjadi teman dan pengikut Paulus. Kitab Lukas berisi kisah kehidupan Yesus Kristus mulai dari kelahirannya, pengajaran-pengajarannya, mujizat-mujizatnya, kematian, kebangkitan, dan akhirnya naik ke surga. Pasal pertama dari Kitab Lukas berisi tentang kelahiran dan masa kecil Yesus Kristus. Lukas menceritakan tentang kelahiran Yesus di Betlehem, pengumuman kelahirannya kepada para gembala, dan juga perjalanan keluarga suci ke Yerusalem untuk mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Selain itu, Lukas juga mencatat kisah tentang Yohanes Pembaptis dan perkenalan Yohanes dengan Yesus di Sungai Yordan. Bagian selanjutnya dari Kitab Lukas berisi tentang pelayanan Yesus Kristus selama hidupnya di dunia. Lukas mencatat kisah tentang pengajaran-pengajaran Yesus, mujizat-mujizatnya, dan juga kisah tentang para murid dan perjalanan mereka bersama Yesus. Kitab ini juga mencatat beberapa kisah terkenal seperti perumpamaan tentang anak yang hilang, mujizat penyembuhan orang buta, dan juga peristiwa makan malam terakhir Yesus dengan para muridnya sebelum kematian dan kebangkitannya. Kitab Lukas juga berisi tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Lukas menceritakan tentang pengkhianatan dan penangkapan Yesus, pengadilan dan penghukuman yang dilakukan oleh otoritas Romawi, dan juga kematian Yesus di kayu salib. Namun, kitab ini juga mencatat kisah tentang kebangkitan Yesus dari kematian dan kemunculannya kepada para muridnya setelah kebangkitan. Akhir dari Kitab Lukas mencatat tentang naiknya Yesus ke surga dan janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus kepada para muridnya. Maksud dan tujuan penulisan Kitab Lukas. Maksud dan tujuan penulisan Kitab Lukas adalah untuk memberikan laporan yang akurat dan terperinci mengenai kehidupan, pengajaran, mujizat, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Lukas, sebagai seorang dokter dan pengikut Paulus, mengumpulkan berbagai sumber untuk menulis kitab ini dan menjelaskan secara rinci tentang peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Lukas juga memiliki tujuan untuk memberikan bukti yang kuat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Alkitab. Dalam kitabnya, Lukas mencatat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan menunjukkan bahwa hanya seorang Mesias yang memiliki kuasa ilahi yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu, Lukas juga menunjukkan bagaimana Yesus memenuhi berbagai nubuat dalam Alkitab tentang Mesias, seperti nubuat tentang kelahirannya di Betlehem. Selain itu, Lukas juga ingin memberikan pengajaran dan dorongan kepada para pembaca kitabnya. Ia menunjukkan contoh-contoh kisah orang-orang yang mendapat pertolongan dari Yesus dan menyatakan bahwa semua orang yang percaya kepadanya dapat mendapatkan keselamatan dan hidup kekal. Kitab Lukas juga memberikan pengajaran tentang cinta kasih dan pengampunan, serta memperlihatkan kekuatan Roh Kudus dalam mengubah hidup seseorang. Latar belakang Kitab Lukas. Latar belakang penulisan Kitab Lukas terkait dengan konteks sosial dan historis pada waktu itu. Kitab Lukas ditulis pada abad pertama Masehi, ketika Kekaisaran Romawi memerintah di wilayah Israel. Pada masa itu, orang Yahudi hidup dalam keadaan yang sulit karena adanya penjajahan dan pengaruh kebudayaan Romawi yang kuat. Lukas sendiri adalah seorang pengikut Yesus yang hidup pada masa setelah kematian dan kebangkitannya. Ia bukanlah salah satu dari ke-12 murid Yesus, tetapi menjadi pengikut Paulus dan melakukan perjalanan bersama Paulus dalam misi pemberitaan Injil di berbagai tempat di dunia pada waktu itu. Dalam menulis kitab Lukas, Lukas menggunakan berbagai sumber dan mengumpulkan kisah-kisah dari para saksi mata yang terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam kitab ini. Ia juga menggunakan keahliannya sebagai seorang dokter untuk memberikan pengamatan yang teliti dan mendetail tentang penyembuhan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dalam konteks sosial dan historis pada saat itu, Kitab Lukas menjadi sumber penghiburan dan harapan bagi orang-orang Kristen yang mengalami kesulitan dan penindasan di bawah kekuasaan Romawi. Kitab ini juga memberikan bukti kuat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Alkitab dan memberikan pengajaran tentang cinta kasih dan pengampunan. Susunan Kitab Lukas. Kitab Lukas terdiri dari 24 pasal yang terbagi dalam 3 bagian utama, yaitu, 1. Kehidupan dan pelayanan Yesus, pasal 1 sampai dengan pasal 9 ayat 50.
Bagian pertama ini berisi catatan tentang kelahiran dan masa kecil Yesus, pelayanannya, serta mujizat-mujizat yang dilakukannya. Selain itu, bagian ini juga mencakup pengajaran-pengajaran Yesus mengenai kerajaan Allah dan pengampunan dosa. 2. Perjalanan Yesus ke Yerusalem, pasal 9 ayat 51 sampai dengan pasal 19 ayat 44. Bagian kedua ini berisi kisah tentang perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem, termasuk peristiwa-peristiwa penting seperti kunjungan Yesus ke rumah Marta dan Maria, pengajaran Yesus tentang kerendahan hati, serta perumpamaan-perumpamaan yang Dia berikan. 3. Kematian dan kebangkitan Yesus, pasal 19 ayat 45 sampai dengan pasal 24 ayat 53. Bagian terakhir ini berisi catatan tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus, serta penampakan-penampakannya setelah kebangkitan. Bagian ini juga mencakup pengajaran Yesus tentang pentingnya pemenuhan kitab suci dan tugas pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Dalam susunannya, kitab Lukas dimulai dengan pengenalan dan kelahiran Yesus, dan kemudian menggambarkan perjalanan hidup dan pelayanannya sebelum mencapai puncaknya pada kematian dan kebangkitannya. Susunan kitab Lukas dirancang untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kehidupan Yesus, serta menunjukkan bagaimana semua peristiwa tersebut terkait dengan rencana keselamatan dari Allah bagi umat manusia.